kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Tingginya intensitas hujan di dataran tinggi Gayo menyebabkan sungai meluap merendam 9 kecamatan di Aceh Utara. Banjir yang melanda 9 kecamatan menyebabkan sejumlah jalan di Aceh Utara terendam dan melumpuhkan arus lalu lintas. Peringatan 19 tahun tsunami Aceh diwarnai ziarah kuburan massal Siron sebagai salah satu pusara tak bernama terbesar di Aceh. Memperingati 19 tahun tsunami Aceh 26 Desember 2023, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri berziarah ke kuburan massal Siron, Kabupaten Aceh Besar. Kuburan massal Siron tempat dimakamkan sekitar 47.000 korban bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 silam. Dalam ziarah ini, SBY didampingi putranya Agus Harimurti Yudhoyono tak kuasa menahan haru saat mengenang bencana dahsyat yang merenggut ratusan ribu nyawa itu. Saat bencana tsunami melanda Aceh pada 2004 silam, SBY masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Saat itu SBY harus menghentikan sejumlah agenda kenegaraan untuk melihat kondisi Aceh yang porak-poranda diterjang tsunami. Pada momentum 19 tahun tsunami Aceh ini, masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Persoalan ini bukan saja pada pemerintah Aceh, tapi juga pemerintah pusat yang intinya untuk memajukan Aceh. Menurut SBY, musibah tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 silam merupakan cobaan terberat dan tragedi terbesar di Indonesia. Untuk itu, semua pihak berkewajiban secara moral untuk mengenang musibah tersebut. Dan saya masih ingat di tanah inilah saya turun dari kendaraan berdoa dipimpin oleh Menteri Agama waktu itu Pak Mahfud Basuni sudah berpulang ke rahmatullah, didampingi istri tercinta yang juga menangis sambil berdoa, yang sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Artinya bukan hanya mengenang, tetapi kita semua baik yang ada di Aceh maupun di Indonesia ini, menurut saya semua memiliki kewajiban moral setelah musibah besar itu. Setidaknya ada 227.898 jiwa yang meninggal dunia pada musibah tsunami 2004 silam. 47.000 jiwa diantaranya dimakamkan di kuburan massal Siron, Aceh Besar. Sementara itu, sejumlah keluarga korban juga berziarah di kuburan massal Siron. Areal pemakaman korban tsunami seluas 3 hektar ini ramai diziarahi terutama saat peringatan musibah tsunami. Selain keluarga korban dari Aceh Besar dan Banda Aceh, mereka juga datang dari luar kota bahkan mancanegara. Meski para keluarga korban tidak mengetahui persis lokasi jasad saudaranya dimakamkan, mereka tetap menziarahinya setiap tahun. Para keluarga korban berzikir dan menabur bunga di atas pusara tak bernama. Mereka berharap para korban diberi ketenangan dan menjadi pelajaran bagi yang masih berumur panjang. Dua. Abang adik. Umurnya waktu itu berapa? Tika dengan SD. Dia kok bisa selamat waktu itu? Sempat lari? Lari dengan adik sepupu. Gempa juga. Oh. Ya, gimana lah. Sudah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau bilang kita apa lagi kan? Jadi kita mau bilang apa? Bosan Allah. Ini ke depannya nak tahu kayak mana lagi kan? Masih ada umur. Ibu pun terbiasa dalam air. Minum air juga. Kondisi serupa juga dialami Sunardi yang kehilangan orang tuanya saat tsunami 2004 silam. Ya tentunya masyarakat Aceh ya khususnya lebih memaknai bahwa semua musibah ya tentu kita
berdoa tidak akan kembali lagi lah. Dan yang kedua, ya kita tetap waspada bahwa tsunami ini tentu pasti akan berulang. Ya, masyarakat juga harus paham Allah tidak akan menciptakan suatu bencana atau menimpakan suatu bencana pada kita ya kalau kita tidak mampu menerima. Bencana tsunami yang menerjang Aceh 2004 silam telah 19 tahun berlalu. Namun tsunami masih menyisakan cerita duka bagi keluarga korban. Berziarah ke kuburan massal menjadi cara bagi mereka untuk mengenang dan mendoakan keluarga mereka yang menjadi korban musibah dahsyat itu. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Ratusan warga kota Lok Semawe memperingati 19 tahun tsunami Aceh dengan menggelar doa dan zikir akbar. Doa dan zikir berlangsung di Masjid Islamic Center untuk mendoakan para korban tsunami sekaligus menjadi renungan bagi keluarganya. Warga dari berbagai kalangan larut dalam zikir dan doa bersama dengan mengundang Habib Abdullah dari Yaman. Zikir akbar juga diikuti santri, remaja masjid dan anggota majelis pengajian serta Forkopimda Kota Lok Semawe. Doa bersama ini menjadi rutinitas warga setiap 26 Desember untuk merenungi musibah dahsyat yang menimpa Aceh pada tahun 2004 silam. Meski tidak ada instruksi khusus dari pemerintah, warga menggelar kegiatan serupa di sejumlah tempat, baik tingkat desa maupun komunitas nelayan. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melakukan sama-sama takbir akbar dalam rangka memperingati 19 tahun tsunami Aceh. Ini adalah sebagai pembelajaran kepada kita semua agar kita kembali mengingat bahwa sebuah kejadian di masa yang lalu itu menjadi kita perhatian terhadap alam. Tablik akbar dan doa menjadi pembelajaran untuk menjaga dan melindungi alam. Warga diimbau memitigasi dengan menanam pohon di pesisir pantai untuk meminimalisir bencana dari laut. Pola ini dinilai dapat menekan tingkat kerugian akibat bencana alam di laut sekaligus mencegah banyaknya korban jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Jumlah penumpang antar kota antar provinsi AKAP yang turun di terminal bus tipe A Banda Aceh melonjak menjelang liburan tahun baru. Peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi selama sepekan terakhir. Biasanya jumlah penumpang yang turun di terminal bus sekitar 200 orang per hari. Kali ini melonjak hingga 800 penumpang per hari. Para penumpang umumnya pelancong dari luar Aceh yang hendak berlibur ke Sabang, Pulau Weh. Puncak arus penumpang bus terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember 2023 yang mencapai 900 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang ini bersamaan dengan libur sekolah dan libur panjang akhir tahun. Meskipun peningkatan penumpang hingga beberapa kali lipat, jumlah bus yang masuk atau keluar terminal tipe A Banda Aceh masih mencukupi. Jumlah bus yang beroperasi di terminal tersebut mencapai 28 unit per hari. Yang terlalu signifikan itu di tanggal 22, 23. Ini yang hampir mencapai 900 orang yang berangkat dan datang ke Aceh. Tapi rata-rata kalau perbandingan saya lihat kan kalau dari luar datang ke Banda Aceh ini kan mereka tujuannya dua, satu ke Takengon, satu lagi ke Lili Sabang. Jumlah yang masuk dan keluar dari Aceh seimbang, yaitu sekitar 700 hingga 800 penumpang. Arus balik pengunjung diperkirakan akan terjadi pada Minggu malam atau 31 Desember 2023. Pelaku perjalanan diimbau agar berhati-hati karena kondisi jalan yang licin dan masih ada jalan terendam banjir. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.